Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan proses hukum terhadap tersangka kasus kerja sama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP Indonesia Ferry periode 2019 hingga 2022 tetap berjalan, meskipun sempat dibantarkan penahanannya. KPK menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung. Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Selain Ira, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019-2024, M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024, Heri Muhammad Adi Caksono, masing-masing dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Ketiganya kini menerima rehabilitasi dari Menteri BUMN Prabowo Subianto dan akan segera dibebaskan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa rehabilitasi ini hanya diberikan kepada 3 orang tersebut, sementara tersangka lainnya, Aji, masih dalam proses penyidikan. Proses hukum terhadap Aji tetap berjalan meskipun ia sempat dibantarkan penahanannya. Aji, pemilik PT Jembatan Nusantara Group, saat ini berstatus sebagai tahanan rumah karena kondisi kesehatannya yang tidak baik. Sebelumnya, ia sempat diperiksa sebagai tersangka dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan menggunakan kursi roda. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan agar tahap 2 dapat segera dilakukan. Aji juga sempat dibantarkan ke RS Polri setelah pemeriksaan pada bulan Juni lalu. KPK menegaskan bahwa meski ada proses pembantaran, penyidikan terhadap Aji tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. KPK berharap seluruh berkas dapat segera lengkap sehingga proses hukum dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mekanisme peradilan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proses akuisisi dan kerja sama usaha di perusahaan plat merah, serta penegakan hukum terhadap pejabat BUMN. KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap penyimpangan dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.